seolah seakan-akan bikin kita lagi lupa. Ada yang berpendapat bahwa uang mati itu di dalam kubur tidur. Dalilnya Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa nufikha fis suri apa itu dalam Yasin disebut mimarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi waktu ditiup ke sangkakala yang kedua, maka yang mati tadi dibangunkan oleh Allah. Dia terkejut dari bangunnya. Siapa yang telah membangunkan dari tidur kami? Dijawab, inilah janji Tuhanmu yang Maha Pengasih. Ayat ini dijadikan mereka dalil bahwa uang mati itu tidur di jauh kubur. Benar, memang istirahat dalam kubur kata Rasulullah. Bagi orang yang beriman di dalam kubur, nikmat tidurnya itu lamola salat sunat 2 rakaat. Nikmatnya orang beriman berada di dalam kubur masih lamola salat sunat 2 rakaat. Tidur ni kan tidak ada apa? Tidak sadar tidur ni kan. Ingatlah orang tidur ni. Nak tidur tu lah cak takuannya. Maki baju, maki kemul, maki keguling, maki segala macam. Sudah tidur, wassalam. Bantal ke mana, kemul ke mana. Coba kalau kita lagi sadar macam ini, mulut mangap, lagi sadar macam ini, malu bukan main. Tengoklah di foto tu, giliran berfoto, ini jelek, hapus, ini jelek, mangap, jelek, mejem. Nak nyari yang bagus, coba kalau mulut lagi mangap, mata ngeliat, malu bukan main. Tapi giliran tidur, mana ada sadar? Kadang saya lihat terbuka, bawa pocok mana? Bini, baik kak tutup, aku terbuka main. Entahlah barang lama dulu. Jadi mek wong ai, jangan mek wong ai. Tidak sadar. Kalau wong tidur itu tidak sadar saking nikmatnya. Tapi berdasarkan ayat surah As-Sajdah tadi, wala nuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un. Ini ayat menunjukkan bahwa kita akan dicicipi oleh Allah dengan hal yang namanya azab. Maka itu langkah yang kita buat dalam hidup ini, jangan sampai salah. Dalam kitab Injil Barnabas tadi, di situ ada kata-kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Orang yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang akalnya rusak. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kalau kalian ingin sukses, selalu benar dalam berbuat, berpikirlah sebelum berbuat. Jadi kalau kita berpikir dulu baru berbuat, insya Allah hasilnya positif. Jadi setiap yang nak kita buat itu harus kita ada kompas. Aku nak macam ini. Halo? Ya apa kelamuan ya ceramahnya? Ya kalau itu berhenti sudah. Kelamuan tidak? Oh ya. Superman enggak? Nah, apa tadi? Allah Ta'ala.
Apa dia? Ini. Jadi kalau kan Islam ini ada hukum haram, halal, makruh, mubah, sunat. Setiap yang nak kita kerjakan itu kita pikir dulu, ini melanggar hukum atau tidak. Karena apa yang kita perbuat dalam hidup ini harus kita bertanggungjawabkan. Oh, kalau aku melakukan ini benar tak? Oh, ini tak ada boleh. Tinggal ke? Oh, aku ngawikan ini. Ini hukumnya makruh. Makruh ini kalau dikerjakan tidak apa-apa. Ditinggalkan boleh pahala. Akan ini boleh pahala, tinggal ke be. Tapi pengen juga. Tapi dia makruh. Tapi jangan dijadikan dalil makruh tu. Makruh juga. Makruh tu umpama bagaikan kacau kena debu. Kalau kacau itu kena debu, step by step, dikit demi sedikit, lama-lama kacau yang bening itu akan menjadi buram. Memang kena debu dikit-dikit, no problem, masih baca dijengok. Mungkin walaupun debunya banyak tetap, tapi warnanya tidak jernih lagi. Oh, ini makruh. Ngerokok hukumnya makruh. Kalau tidak rokok lebih baik lagi. Udahlah tak sang rokok. Dipandang kesehatan begini. Jadi setiap melakukan sesuatu itu harus berpikir. Baru dia bakal selamat. Menahan diri ini dari melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat akan menjadikan hasil yang lebih baik untuk kehidupan kita yang akan datang. Masih lemah kita hidup di dunia ini, disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya, rahmati sabaqat min ghadabi. Rahmati sabaqat min ghadabi. Kasih sayangku, kata Allah, mendahului murkaku. Banyak orang yang bermaksiat di permukaan bumi ini tidak langsung Allah azab. Itu karena Allah sayang dengan dia. Tapi cuman kitanya kadang yang tidak sadar, sehingga selalu berbuat kesalahan dan tidak pernah membenahi kehidupan kita. Kita anggap bahwa seakan-akan perbuatan kita itu tidak pernah salah. Padahal perbuatan kita itu salah. Dan kadang-kadang kita tahu bahwa yang kita gawe itu salah. Tapi kalau kita ini lalai, itulah yang bikin kita malas untuk taubat kepada Allah, dan kita juga tergonina bobok oleh hal-hal yang kadang-kadang melupakan diri kita kepada yang lebih baik. Padahal baik dan tidak baik yang kita buat, itulah yang akan kita baca di akhirat. Salah seorang guru saya pernah ngomong, Taufik, buku catatan yang bakal kita baca di akhirat itu kita dewek nulisnya. Nah ini saya ini, mulai hari ini dari pagi tadi, kakek catatannya ditulis di buku catatan kita. Tanggal 17 hari Kamis dari jam sekian sampai jam sekian, dia hadir dalam acara festival 2019 di Al-Azhar Kairo, dengar ceramah begini. Ini kakek yang akan keluar dari catatan kita, yang akan kita baca di akhirat. Kita ada juga yang tidak ada hadir, ada juga yang saat ini mereka yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa mereka ternina bobok oleh keadaan dunia? Padahal hidup ini selalu berjalan dan berjalan serta berjalan terus. Jadi jangan terbuai oleh usia, jangan terbuai oleh kondisi. Nak solat nunggu tuanya,
ibadat nak nunggu tuanya, nak sedekah nunggu duit lebih, janganlah. Kalau kamu punya duit lebih, kamu kena tangkep. Duit itu ada ukuran galon. Kalau kamu punya duit lebih, berarti mau ada duit itu ada ukuran galon. 10.000, 50.000, 5.000, kan ada ukuran sudah. Nah kalau kita punya duit lebih, berarti itu duit mau ada. Sama orang galak ngomong, doanya Ustaz, sedekah terus banyak, kau rasa tu ini duitnya tu Ustaz, tak ada nomor, palsu. Duit monopoli lagi ada nomor juga lah. Duit monopoli lagi ada nomor, tak bagi duit asli. Islam tidak pernah mengajarkan kita sedekah nunggu berlebihan harta, tidak. Silakan Anda cek dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan Allah sebut dengan kita supaya kita sadar, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah harta kalian dari rezeki yang kami injokkan dengan kamu. Baik. Satu, dua. Nah, jadi wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah harta kamu di jalan Allah dari rezeki yang kami injok dengan kamu. Jadi kalau kalimat mimma razaqnakum, bahasa Palembang itu kalau kapalnya besar, ombaknya besar, kapalnya kecil, ombaknya kecil. Sesuai dengan kita. Kita ada duit, celengan lewat depan muka kita hari Jumat, kita nak masuk ke dijingok rai kita dengan duit ni aku dah. Ingat ke? Aku ngisi duit ini celengan 1.000. Penghasilan aku sehari 100.000 atau 1 juta, ngisi 1.000. Aku dah aku ni. Hasil aku 1 juta, ngisi 1.000. Kalau nak mati ngantu aku ni. Nah, uji duit ay tak ada 1.000. Kalau apa? Oh sudah, hasil aku 1 hari 1 juta, tapi aku kepengen ngisi 1.000. Silakan, no problem. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Silakan. Laha ma kasabatu 'alaiha faktasabat. Silakan. Anda ngasih besar dapat besar, Anda ngasih kecil dapat kecil. Nah, tinggal kita yang berpikir dari rezeki yang kita dapatkan. Kita pikirkan hari esok itu apa yang diperlukan. Tidak ada lain diperlukan hari esok kecuali kita harus membawa amal dan amal. Yatba'ul mayyit thalathun wa yarji'u ithnani wa yabqa wahid. Ngantar orang meninggal ada 3, balik 2 tinggal 1. Fa yarji'u malu wa ahlu wa yabqa amalu. Yang balik adalah harta dan keluarganya, yang tinggal adalah amalnya. Semua apapun amal, baik itu amal yang baik maupun amal yang jahat, kedua-dua amal itu akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedekah yang kita keluarkan tidak hilang. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan harta kalian di jalan Allah, itu akan Allah ganti. Yang berjanji itu Allah, bukan anggota legislatif. Yang berjanji itu Allah, bukannya presiden. Yang berjanji itu Allah, bukannya manusia. Yang pasti apa yang dijanjikannya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hidup tanpa memikirkan kehidupan setelah dunia ini, wal'iyadu billah, Nabi Muhammad
meninggal umur berapa? 62 tahun sekian bulan, dicukupkan 63 tahun. Nabi meninggal umur 63. Nabi Muhammad ada di dalam kubur sudah 1400 tahun lebih. Jadi di lubang kubur ini lebih lama dari dunia. Jangan senyum-senyum. Banyak bawah sana. Ya. Kita antarkan jenazah almarhum sampai ke tempat beristirahatan terakhir. Nyamu. Istirahat apa? Dunia inilah baca istirahat. Maling belum kena azab. Berzina belum kena azab. Maksiat belum kena azab. Coba ke masuk Kamboja itu. Mana banyak? Masuklah. Di malaikat, sampai kau turun pelaku kau. Kau tahu kau. Berapa hari tak usah ngitung lagi. Jangan kehandasan. Kanan tanah, kiri tanah, pucuk tanah, bawah tanah. Tambah diketuk, tambah jeruk. Biarpun bertetangga dengan preman itulah duluan kena siksa. Nah, berpikir para koruptor, orang-orang yang makan harta rakyat, yang sekarang masih bisa senyum, yang sekarang masih bisa hidupnya bermewah-mewahan dengan kekayaan yang didapat dari menzalimi rakyat, gimana kan ajulah dulu. Makanlah kau. Lada, kalau bagi abangnya, bajulah. Oke, ini malaikat sekalian kau. Bagi inilah entah kau turun kau. Hah? Hati-hati, pikirkan itu. Bukan cuma orang tua, kita yang nak tua ni juga. Kapan sudah kita buka kitab Sabilul Idzikar li Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kalau usia 35 tahun itu adalah usia mempersiapkan diri untuk mati. 35 tahun. Di bawah 35 itu sudah masuk remaja, masuk ke dewasa. Kapan mulai akil balik? Mulai harus siap. Bukan hanya orang tua, kita dari muda ini harus berpikir tentang kehidupan akhirat. You and you plus you. Nah, ini yang muda-muda sekarang, kita yang sekarang hidup saat ini, kan kita sudah berpikir untuk hari esok. Kita dari kecil di sekolah kan orang tua kita, dari SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, Jamiah, Fakultas, Universitas, S1, S2 sampai ke lapang hatta Islamat itu. Hah? Itu ngapa kita kejar, karir kita kejar ngapa? Karena kita untuk mikirkan hari esok. Benar tak? Kita nak mikirkan untuk hari esok. Kita nak mikir ke macam mana nasib kita, nasib anak kita, nasib keluarga kita, sehingga kita berpikir macam mana kalau pacak kita merebut kekayaan, kalau pacak harta kita banyak, hasil usaha kita berhasil, kan perlu perjuangan. Apakah kita tidak berpikir bagaimana nasib kita di akhirat? Apakah cukup Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, karuniakan kepada kami kebahagiaan hidup dunia, karuniakan kepada kami kebahagiaan hidup akhirat, selamatkan kami dari azab neraka. Apa cuma macam itu? Enggak bisa. Dunia ini tempat beramal. Kita seandainya kepengen makan pempek gegodo, tak baca kita cuma duduk main ini aja. Enak ya pempek gegodo. Tambah lagi kita kasih udang. Gendumnya 1 kilo. Dikasih telur 2 kilo. Udangnya 4 kilo. Makan udang lah kalau tidak. Kita jadiin satu. Kita bikin cukanya kendal-kendal ya. Enak sekali. Banyakin bawang putihnya, kasih lobak, kasih tauco, kasih ini. Enak loh. Yo, pikirlah terus kau. Botak lah pala. Enggak
gereja nggak bisa, Bu. Nah, kita tidak di sana hanya menghayal, menginginkan hidup begini-begini tapi nggak berusaha. Jangan harap. Ad-dunya darul amal, dunia tempat beramal, wal akhiratu darul jaza, kata Sayyidina Umar. Akhirat tempat pembalasan. Karena tempat pembalasan, kehidupan setelah dunia semuanya adalah tempat pembalasan. Kalau kita dibalas dengan hal-hal yang baik, yang bernilai rahmat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita mendapatkan kesempatan dari Allah. Cara kita untuk berbuat kebaikan semuanya ada. Cuman tinggal kita penempatannya. Ada yang Allah lebihkan hartanya, ada yang Allah lebihkan usianya, ada yang Allah lebihkan tenaganya, ada yang Allah lebihkan ilmunya. Semua itu adalah fasilitas yang Allah karuniakan kepada kita. Tinggal kita yang memanfaatkannya. Kita punya pikiran yang baik, jadikan pikiran itu untuk hal yang baik. Cara berdakwah tidak harus Anda megang mic. Sekarang media dakwah sungguh sangat luas. Twitter, Facebook, Facebook, WhatsApp, satunya apa? Instagram. Nah, baca semua itu. Jangannya tak usah nak jadi kiai. Cukup baik posting, nge-share yang baik-baik. Pahala baca selawat. Kirim grup. Dalam grup ada 120 wong. Wong. Dibaca wong. Oh, besar pahala selawat. Wong maca 120 wong maca, kita yang ngirim tadi sudah dapat goleh pahala. Satu kali maca salawat 70.000 malaikat memohonkan ampun untuk dia. Yang kita kirim 120 wong maca. 120 kali 70.000. Semua malaikat maca istighfar tersebut sampai di kiamat, termasuk kita yang memposting. Hebat jadi orang Islam. Mandala ala khairin falahu ajrun mithlu fa'ilihi. Siapa ngajak yang berbuat baik, dia dapat pahala seperti orang yang diajaknya. Dia yang ngajak baiknya, ngajak uji bahasa Palembang ngoloi. Ngoloi wong berbuat baik, yang dioloi ngawi itu yang ngoloi dah. Masih tetap dapat pahala. Itulah hebatnya orang Islam. Cuman ruginya di dia, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum. Apakah kamu cuma ngajak orang berbuat baik, tapi kamu lupa dengan diri kamu, kata Allah? Jangan kita menjadi lilin. Wong lain terang, kita hancur. Nah, itu ngajak orang berbuat baik lewat dari WhatsApp, baca, dari postingan, baca. Begitu juga maksiat. Kita ada di WhatsApp, ada foto betino, terbuka aurat, atau ada foto wanita, fotonya foto wanita, tapi terbuka aurat, kita kirim, itu ada yang tidak haram, boleh, asal yang dikirim itu anggota LGBT. Yang banci. Jadi ada orang nanya dengan anak, Ustaz, haram tak kita megang dada banci? Tidak haram. Ustaz, dada banci kita pegang, kita remet, haram tak? Tidak. Ustaz, tapi dia itu kan ada isinya, suntian. Dia telanang juga. Siapa apa? Baru-baru ini Aneh pergi ke Bandung sana, ada acara ngisi maulud di Bandung, ada orang Palembang. Cuma orang Palembang, orang Bandung ngundang ceramah maulud di Bandung. Ujung Ustaz ceramah di Bandung, yo.
Bahasa apa? Bahasa Palembang. Iya, kalau bahasa Bandung menurut orang Palembang mana ngerti. Uji kong Palembang di Bandung undang ceramah. Oh, sudah aku. Diajak uang ke apa tuh? Kota Kembang. Allah kebagus betino, berdesau apa tuh. Ya Allah. Woi, cantiknya. Sampai lupa diriku. Ya Allah. Ya Rahman. Allah kebagus betino. Oh, semangatlah ngawas. Kawan jawab, jangan dibuka kacau. Banci. Ya Allah, gitu. Banci lagi secantik itu. Di Bandung. Ya Allah. Sangkin joyo pajak. Nyeplak diri dia jadi sebagus itu. Wah, besar ngawasnya. Dua alat terabo jadi gawe. Hah? Allah. Hah? Apa yang dibuat? Apa yang digawekan? Apa yang dilakukan di permukaan bumi ini jangan sampai salah. Allah Ta'ala karuniakan kepada kita apa yang ada, manfaatkan. Ada harta beramal dengan harta, ada tenaga beramal dengan tenaga. Semua yang kita perbuat tidak ada lain kecuali untuk bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk apa kehidupan ini? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kata beliau, hidup ini tujuan hanya dua, menuntut ilmu dan beramal. Menuntut ilmu dan beramal, dua inilah tujuan hidup manusia di permukaan bumi. Karena dua inilah yang diingatkan oleh Allah Ta'ala supaya manusia selalu mencari dua ini. Karena lain dari dua ini, Allah Ta'ala yang punya urusan. Rezeki Allah yang ngatur. Kalau rezeki kita yang ngatur, galak tak kita punya rezeki dikit, dah galak. Kalau rezeki itu kita yang ngatur, galak dah hidup kita susah. Tidak galak nolike. Hidup sawo, hidup susah, nolike. Dah galak. Tapi karena hidup ini diatur oleh Allah, nak ngomong apa coba? Kalau rezeki ini kita yang atur, kita tidak galak hidup macam ini. Tapi karena rezeki Allah yang atur, alhamdulillah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru lah. Allah yang membagi rezeki bagi mereka yang dikendainya, dan Allah tahu kadar kebutuhan masing-masing kamu. Kedua, soal jodoh, Allah yang atur, kita cuma usaha. Dijadikan oleh Allah. Ada yang jahat, jodohnya ketemu yang cantik. Yang cantik ketemu yang jahat. Pokoknya muter antara dua itulah. Ya Allah, ini cowok kau, iya. Awasinya. Kau ni sadar atau tidak? Tapi jangan mulai. Ya aku. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Allah la ilaha illa huwa. Kawan berbatu ni macam setan ni. La haula wala quwwata. Yang ini baik yo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi dia tidak bagus, tapi bagi dia ada satu nilai kelebihan. Jodoh Allah yang tumbuhkan mahabbah dalam diri kita. Kesenangan, cinta Allah yang tumbuhkan. Banyak, tinggal kita ngatur penyebab. Yang jahat boleh yang jahat ada, yang jahat boleh yang bagus banyak, yang cantik boleh yang jelek ada. Pokoknya tinggal kita naruhnya di mana. Ada yang cantik, pintar, berduit, sampai hari ini belum nikah.
Ada yang jahat, hitam, buntu. Lah begini. Ada ganteng, hebat, putih, mancung, bawaan mobilnya LC, ILC. Mobil hebat, sepatu mengkilap. Sampai saya belum begini. Ada buntu, utang banyak 4 kali lah ini. Nasib. Tak bisa, karena jodoh Allah yang ngatur. Kalau kita nak ngatur, nandak model ini. Ketiga, balak. Kalau kita yang ngatur balak, tak galak kita ni kena balak. Tapi kena balak Allah yang ngatur. Okeylah, kita terima. Yang keempat, ajal. Siapa yang galak mati duluan? Tak ada yang galak mati duluan. Tapi karena adanya ajal, Allah tentu. Jadi 4 ini Allah yang menetapkannya. Tapi 2 ini kita harus berusaha, ilmu dan amal. Ya lahir, Al-Fatihah. Tak ada. Baru begitu lahir langsung aja Al-Fatihah. Ya, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Hai pakem mana biji? Harus belajar. Kita ini manusia harus belajar. Kalau hewan, dia punya insting. Bebek, anak bebek, begitu dia netes dari telur, langsung dia ketemu banyu, anak bebek baca berenang. Benar? Anak bebek begitu netes, bertemu banyu berenang nih. Coba anak kita manusia beranak cepoga jadi umpan laju lagu udah itu. Harus belajar ilmu, harus belajar amal, harus dibuat. Kalau tidak dibuat tidak bisa. Amal apapun yang kita miliki bisa menjadi amal. Firman Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya semua apa yang ada di bumi kami jadikan itu adalah zinatan laha, untuk menghiasi. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dari semua itu untuk menguji mereka siapa amal yang baik. Ada yang diuji dengan jabatan. Ini banyak bakal jadi calon legislatif. Dari pautai. Berbagai macam partai. Kita harus benar. Kita umat Islam cari partai yang mendukung konsep Islam. Yang partai tidak mendukung konsep Islam, silakan. Saudara-saudara yang bukan non-muslim, jangan milih partai Islam. Tolong. Anda yang bukan orang Islam, yang tidak muslim, tolong jangan pilih partai Islam. Apa itu kata kuno juga. Itu juga orang Islam. Pilihlah partai yang partai punya kita dewe. Gak usah nak ke partai sebelah sana. Tambah lagi partainya yang sudah jelas, yang tidak mendukung perda Islam. Atau yang mereka tidak mau mendukung perda Injil, tidak mau. Nah, yang partai macam ini tidak usahlah didukung. Saat ini yang bakal jadi calon-calon legislatif ini lagi rajin galau. Yang tidak pernah berjilbab pakai jilbab. Yang tak pernah ke musola azan.
Tak pernah ke masjid, azan. Allahu Akbar. Hai, dia. Siapa itu? Calon partai nombor 4. Oh. Minta pilih kalau baik, kalau. Tak kau. Cari. Kita tanggung jawab. Anda yang memiliki ilmu pengetahuan nak jadi pejabat, jadikan jabatan Anda untuk kemaslahatan kaum muslimin dan umat Islam. Untuk kemaslahatan agama Allah, Anda diangkat, dipilih oleh masyarakat. Hakikatnya Anda dipilih oleh Allah sebagai khalifah untuk mengatur di republik ini. Kita yang milih hati-hati. Ingat firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong dalam permusuhan dan kejelekan. Satu suara Anda mendukung seseorang, Anda tahu bobrok akhlak orang tersebut, Anda ikut bertanggung jawab 5 tahun dalam kebijakan dia. Hati-hati. Maka kita nak pilih benar-benar jangan sampai salah. Pilih, gunakan mata, telinga dan hati. Harus digunakan telinga ini untuk dengar informasi tentang sepak terjang seorang yang menjadi calon pemimpin. Apa visinya, apa misinya, apa kabel-kabelnya didengar. Gunakan kuping dengan benar. Oh, mak ini kendak dia nak maju. Ini sekarang lagi ada apa? Lagi debat capres. Dengar. Oh, ini bapak ini mak ini ngomong. Oh, bapak ini ngomong latihan dulu. Oh, bapak ini langsung. Bapak ini belajar dulu. Oh, bapak ini ngomong pakai nyengok laptop. Bapak ini tidak. Nah, pacak kelihatan. Oh, mak ini cara dia ngomong. Mata kita jengok kinerja dia apa siapa pun juga. Oh, mak ini kerja dia begini. Mata sudah nyengok, kuping sudah dengar, hati pas pilih. Ya? Nah. Ya. Ini pemanfaatan jabatan. Harta yang dimiliki wakaf. Bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah. Tenaga yang ada, aku miskin, aku tidak mampu. Tapi kita gunakan tenaga yang ada, melok ngunjal batu, melok ngunjal semen, melok ngaduk semen. Itu namanya tenaga. Kita punya pikiran, kasih saran, kasih nasihat. Semua ini adalah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Semua yang kita kerjakan ini adalah semuanya daripada hasil pemikiran kita tentang hari esok. Hari yang akan kita hadapi hari ke depan, waktu yang lebih panjang, perjalanan yang lebih abadi untuk menghadapi kehidupan yang lebih kekal abadi. Kehidupan yang lebih baik, kematian tidak perlu Anda takuti. Kematian adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Karena kita tahu kematian adalah awal kehidupan yang sebenarnya, maka itu marilah kita memanfaatkan sebaik-baik kesempatan yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita saat ini, untuk menuju hari esok yang lebih baik, yang lebih kekal abadi. Jangan mengikuti pemahaman-pemahaman yang salah. Semalam atau kemarin ya, terbuka di YouTube ada tulisan, tapi benar apa tidak Allah alam, karena waktu lama-lama balik ceramah jam 11-an, buka YouTube ada judul apa ya? Allah itu bukan Tuhannya Islam Nusantara. Ada tulisan sekali lewat kebaca.
tapi tidak perlu dibaca nian keterangan. Karena sudah nyingok judulnya macam itu, sudah sakit palaknya macam. Kalau sudah ada tulisan Allah bukan Tuhan, jadi kapan sudah dengar macam itu, kira-kira tidak kata guna lah untuk dibaca, jelas salah bahasa. Ya, jadi jangan anda ikut kepada pemahaman yang salah. Ikuti pemahaman yang sudah ittifaq ulama, yang sudah muafiq ulama, yang ulama sudah sejalan dan sudah berlaku ribuan tahun di dunia ini. Itulah yang diistiqamahkan, itulah yang kita ikuti selalu supaya hidup kita jadi baik dan jadi benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini kehidupan yang bermanfaat, sehingga akhir kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, apapun yang kalian miliki, apapun yang kita miliki, bisa kita gunakan sebagai modal untuk menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah, asal kita bisa memanfaatkan semua fasilitas yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Lisa. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ustaz Taufik Syuri. Hadirin berbahagia, telah bersama kita dengarkan juga apa yang beliau sampaikan, dan kita